Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, sekarang aku mau bahas tentang macam-macam defense mechanism ya. Jadi, defense mechanism itu apa ya? Pertama kita harus tahu dulu pengertiannya sebelum kita masuk ke macam-macamnya. Jadi, defense mechanism itu adalah kemampuan kita untuk merespon suatu hal yang stressful dalam kehidupan kita. Gimana kita meresponnya itu didasarkan oleh defense mechanism kita ya. Nah, dan defense mechanism ini adalah perilaku yang bisa muncul secara tidak langsung dan kita tidak sadari bahwa oh ternyata aku kayak gini ya kalau ada stresor yang datang gitu. Makanya kita harus bahas nih macam-macamnya biar kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik lagi. Sehingga kalau kita tahu oh defense mechanism aku ketika menghadapi hal yang stres atau sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, aku cenderung seperti ini ya. Dan ternyata itu kurang bagus. Mungkin harus aku ganti dengan defense mechanism yang lebih dewasa lagi. Contohnya seperti apa? Nah, itu kita akan bahas pada video kali ini. Nah, jadi macam-macam defense mechanism ini adalah yang pertama represi ya. Jenis represi ini dia mengeluarkan ide-ide yang mana ide itu bisa membangkitkan kecemasan ya dari kesadarannya atau dengan menekan perasaannya sendiri ya. Contohnya nih, seorang siswa ya lupa ada tugas makalah yang sulit. Nah, jadi di sini dia lupa. Ketika ditanya, "Mana makalahnya?" "Maaf Bu, saya lupa kalau ada tugas makalah tersebut." Padahal dia memang sengaja nggak mau ngingat makalah itu karena makalahnya sulit ya. Terus pasien terapi ya yang rutin terapi, contohnya dia ada sesi konseling dan dia lupa tentang janji pertemuannya dengan psikolog karena materi konselingnya itu atau materi pada saat dia bertemu ke psikolog untuk kedua kalinya itu akan membahas tentang kecemasannya atau akan membangkitkan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman ya, hal-hal yang bisa memicu kecemasan dia muncul. Nah, akhirnya dia nggak mau mengingat janji pertemuannya itu, jadi dia lupa. Terus contoh yang lainnya adalah seseorang yang baru kehilangan pasangannya, dia mencoba menahan rasa sedihnya dengan tidak menangis, padahal dia sebenarnya sedih gitu, tapi dia menekan perasaannya agar tidak muncul gitu ke permukaan atau tidak muncul sebagai suatu rasa sedih ya. Dia juga menekan hal-hal lain yang bisa membuat dia tidak nyaman. Contohnya tadi dia lupa makalahnya karena itu sulit dan dia tidak suka, atau dia lupa dengan janji bertemu psikolognya karena dia merasa kalau pertemuan itu akan sangat memicu kecemasannya seperti itu. Jadi represi ini lebih kepada dia menekan ya, kata kuncinya adalah dia menekan perasaannya ya atau ingatannya terhadap sesuatu yang stressful gitu. Oke ya, stressful. Selanjutnya adalah regresi ya. Nah, regresi ini dia adalah keadaan di mana munculnya stres dalam bentuk perilaku yang merupakan karakteristik tahapan perkembangan yang sebelumnya. Contohnya ya, seorang remaja menangis ketika dilarang untuk menggunakan mobil ya. Jadi dia itu childish lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Dia cukup childish sehingga ketika dia mendapatkan suatu hal yang stressful, dia akan menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Makanya di sini dikatakan dia akan menunjukkan karakteristik tahapan perkembangan sebelumnya. Contohnya ketika dia ya saat itu SMA, terus dia dapat sesuatu yang stressful, nah dia responnya adalah dengan memberikan perilaku ketika dia pada zaman SMP dulu. Ya mungkin dia jadi ngamuk, mungkin dia
nangis, segukan kayak gitu ketika tidak diberikan apa yang dia inginkan ya. Contohnya ini, dia menangis ketika dilarang untuk menggunakan mobil. Terus contoh lainnya adalah seseorang menjadi sangat tergantung pada orang tuanya setelah pernikahannya hancur ya. Jadi harusnya dia udah dewasa kan, sudah menikah, tapi dia masih bergantung kepada orang tuanya gitu ya. Jadi sangat bergantung. Terus itu bukan termasuk defense ya, maksudnya bukan termasuk dependen ya, bukan termasuk dia tergantung atau dependen terhadap orang tuanya, bukan, tapi dia lebih kepada kembali ke masa waktu dia sebelum menikah, dimana apa-apa selalu dipilihkan oleh orang tuanya gitu. Jadi dia ngikut gitu sama orang tuanya. Nah, jadi ini tuh dia tahapan dimana dia harusnya sudah dewasa tapi merespon hal yang stres itu dengan secara kekanak-kanakan atau childish. Kemudian mahasiswa menjadi marah-marah dan berperilaku seperti anak kecil saat ditilang polisi ya. Jadi sangat childish ya, seperti ini, malah dia berperilaku seperti anak kecil. Nah, oleh karena itu kalau regresi, kita kata kuncinya adalah dia berperilaku seperti anak-anak. Nah, terus selanjutnya rasionalisasi. Kalau rasionalisasi ini dia penggunaan justifikasi atau alasan yang bukan sebenarnya untuk perilaku yang tidak dapat diterima ya. Jadi contohnya ya, dia pelajar, dia melakukan kecurangan ya. Terus kecurangannya itu dilakukan ketika gurunya sedang meninggalkan kelas pada saat ujian. Nah, ketika dia ditanya kenapa kamu melakukan kecurangan, nah dia bilang ya salah gurunya karena dia ninggalin kelas gitu ya. Padahal kan itu bukan alasan sebenarnya, tapi dia menyontek itu atau berbuat curang itu karena memang dia tidak tahu dan dia tidak belajar sehingga tidak mampu menjawab soal ujian ya kan. Tapi dia menyalahkan dengan merasionalisasikan bahwa ya aku curang karena gurunya pergi meninggalkan kelas, nggak ada pengawas kayak gitu ya. Jadi dia membuat kesimpulan sendiri yang seolah-olah dia itu benar gitu. Kenapa? Karena dia merasionalisasikan. Nah, terus contoh lainnya, seorang melanggar rambu lalu lintas dengan mengatakan semua orang melakukan hal ini ya. Jadi dia cenderung mengeneralisasi juga bahwa ya gak apa-apa kalau aku melanggar rambu lalu lintas di wilayah ini, ya gak apa-apa karena semua orang melakukan hal itu ya. Jadi dia merasionalisasikan kesalahannya itu dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian kayak gitu ya. Terus displacement. Nah, selanjutnya displacement ini ya. Terus kecurangannya itu dilakukan ketika gurunya sedang meninggalkan kelas pada saat ujian. Nah, ketika dia ditanya kenapa kamu melakukan kecurangan, nah dia bilang ya salah gurunya karena dia ninggalin kelas gitu ya. Padahal kan itu bukan alasan sebenarnya, tapi dia menyontek itu atau berbuat curang itu karena memang dia tidak tahu dan dia tidak belajar sehingga tidak mampu menjawab soal ujian ya kan. Tapi dia menyalahkan dengan merasionalisasikan bahwa ya aku curang karena gurunya pergi meninggalkan kelas, nggak ada pengawas kayak gitu ya. Jadi dia membuat kesimpulan sendiri yang seolah-olah dia itu benar gitu. Kenapa? Karena dia merasionalisasikan. Nah, terus contoh lainnya, seorang melanggar rambu lalu lintas dengan mengatakan semua orang melakukan hal ini ya. Jadi dia cenderung mengeneralisasi juga bahwa ya gak apa-apa kalau aku melanggar rambu lalu lintas di wilayah ini, ya gak apa-apa karena semua orang melakukan hal itu ya. Jadi dia merasionalisasikan kesalahannya itu dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian kayak gitu ya. Terus displacement. Nah, selanjutnya displacement ini dia
melakukan pengalihan ide-ide atau impuls dari objek yang mengancam atau tidak sesuai ke objek yang kurang mengancam. Jadi intinya dia memindahkan impuls atau ide-idenya ke orang lain atau ke benda lain. Contohnya, seseorang pekerja memilih berkelahi ya dengan pasangannya setelah dikritik secara tajam oleh atasannya. Jadi masalahnya dia itu adalah di atasannya. Tapi ketika pulang ke rumah dia melimpahkan kemarahannya itu kepada istrinya gitu. Dia memilih untuk berkelahi kepada istrinya untuk mengeluarkan amarahnya tadi karena habis dikritik oleh atasannya. Terus contoh lainnya, ibu memarahi anaknya setelah bertengkar dengan suaminya. Nah, itu juga dia melimpahkan amarahnya, yang harusnya dia marah kepada suaminya, tapi dia malah marahnya kepada anaknya gitu. Terus seorang mahasiswa koas memarahi teman kelompoknya karena dibantai pada saat ujian kasus oleh konsulennya. Nah, ini juga sering terjadi nih ya. Jadi dia bantai oleh konsulen ya, oleh dokter senior, terus oleh dokter spesialis, kemudian si mahasiswanya ini malah meluapkan amarahnya itu dengan menyalahkan temannya seperti itu ya. Terus seseorang membanting piring karena kesal, jadi dia melimpahkan amarahnya itu kepada benda ya. Kalau contoh yang tadi kan kepada orang lain. Terus proyeksi, kalau proyeksi ini dia menimpakan impuls ya atau amarahnya tadi yang tidak dapat diterima pada diri seseorang ya, yang dia tidak bisa terima kepada dirinya, kemudian dilimpahkan kepada orang lain sehingga menganggap ya yang memiliki perasaan itu adalah orang lain, bukan dia. Contohnya adalah dia marah kepada si A, tapi dia mengatakan bahwa hey, si C tuh marah loh sama si A gitu. Jadi sebenarnya yang marah itu dia, tapi dia mengatakan orang lain yang marah sama si A gitu contohnya. Atau contoh lain, seseorang yang kejam mengatakan dunia ini sebagai tempat yang kejam dan berbahaya gitu ya. Jadi dia bisa ke orang lain, bisa juga ke dunia. Dia sebenarnya merasa bahwa ini orang lain yang kejam sebenarnya ya. Si tantenya tuh kejam umpamanya ya, tantenya tuh kejam, tapi dia mengatakan bahwa dunia ini tuh kejam dan berbahaya gitu loh, padahal cuman satu orang nih yang menurut dia tuh kejam kepada dia. Terus ada juga seseorang yang mengalami frustasi secara seksual yang menginterpretasikan gestur polos dari seseorang sebagai ajakan seksual ya. Jadi dia ada orang nih cuman gesturnya polos aja, biasa aja, tapi dia kan kayak ada hasrat gitu loh untuk melakukan hubungan seksual ya, sehingga orang yang polos aja dia nggak maksudnya nggak mencari perhatian ke dia saja anteng-anteng aja si orang ini ya, si lawan jenisnya gitu ya, anteng-anteng aja, tapi dia sudah menangkap bahwa itu tuh sebagai gerakan untuk ajakan seksual gitu ya, padahal sebenarnya yang pengen melakukan seksualitas itu adalah dia gitu ya, bukan orang lain, tapi dia melihat orang lain itu kok ada gerakan untuk melakukan ajakan seksual gitu ya. Jadi dia memindahkan perasaannya itu kepada orang lain ya, tapi bukan arti kayak tadi ya displacement. Kalau displacement kan perasaannya dia keluarkan ke orang lain. Kalau proyeksi ini dia memindahkan ya, dia memindahkan perasaannya yang sebenarnya itu adalah perasaannya, tapi dia mengatakan bahwa si A tuh pengen loh, suka loh sama si B, padahal yang suka sama si B adalah dirinya sendiri. Jadi proyeksi ini lebih kepada memindahkan perasaannya itu kepada orang lain ya. Jadi menyatakan bahwa apa yang dia rasakan itu dialami oleh orang lain yang belum tentu orang lain itu merasakan hal yang sama seperti dia. Terus seseorang, nah seperti yang saya jelaskan ya, jadi seseorang menyukai temannya dan menuduh temannya yang lain yang suka sama cewek itu ya. Terus reaksi formasi, kalau reaksi formasi ini dia berasumsi bahwa perilaku berlawanan dengan impuls-impuls yang sesungguhnya dia rasakan ya, dengan tujuan untuk menjaga agar impuls tetap dapat ditekan ya. Contohnya nih ya, jadi nih reaksi formasi ini
kalau kita ambil kata kuncinya adalah perilaku berlawanan dengan yang dia rasakan. Contohnya, seseorang marah pada keluarganya, malah dia berperilaku lebih baik lagi pada keluarganya ya. Padahal sebenarnya dia kecewa, dia marah, tapi perilakunya dia tetap baik ya. Bahkan berlebihan kepada keluarganya, melebih-lebihkan baiknya gitu kepada keluarganya. Terus seorang membenci pasangannya ya, tapi bertindak sangat menyayanginya. Jadi ada keterbalikan gitu, atau sesuatu yang berlawanan antara perasaan dan sikap yang dia ambil ya. Terus sublimasi, kalau sublimasi ini dia penyaluran impuls-impuls primitif pada usaha-usaha yang positif dan terkonstruktif. Jadi ini bagus ya, sublimasi ini dia penyaluran perasaan-perasaan negatifnya itu disalurkan ke arah yang positif. Contohnya, ada nih orang lain yang kejam kan sama dia, terus dia marah kan, dia mulai merasa marah, dia kayak rasanya pengen kejam lah kepada orang yang dia tidak sukai itu, tetapi dia tidak melakukan kejahatan itu, malah dia menyalurkan energinya tadi pada olahraga yang sifatnya kompetitif ya, yang harus fisik banget ya, kayak gitu. Jadi dia mengganti ya tadi impuls perasaannya ya ke arah yang lebih menguntungkan bagi dia ya, yang lebih positif. Terus contoh lainnya, seseorang telah kehilangan orang tuanya, terus dia jadi lebih religius, lebih beribadah gitu, aktivitas ibadahnya ditingkatkan, terus jiwa sosialnya juga dia tingkatkan gitu ya. Itu sublimasi. Jadi sublimasi itu bagian yang paling baik lah dari defense mechanism kita. Jadi kalau kita merasa marah, jangan dilimpahkan kepada orang lain, tapi lakukan sesuatu yang positif. Contohnya dengan menulis cerita tentang kesedihan hari itu, atau bisa lebih curhat kepada Allah ya, dengan meningkatkan ibadah kepada Tuhan ya. Atau dia pengen marah, tapi dia menyalurkan emosinya itu dengan berolahraga yang ekstrim gitu ya. Yang ekstrim itu maksudnya kayak dia naik gunung lah gitu kan, lebih kepada hal-hal yang positif. Terus